Selamat datang dalam dunia lain. Dunia lain bukan saja milik hantu, setan, roh-roh halus, ataupun para roh lainnya. Gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini telah memasuki era dunia lain. Lebih banyak memberitakan kabar-kabar mengenai dunia roh dan pelayanan-pelayanan spiritisme lainnya. Gereja Tuhan telah tersesat. Gereja Tuhan telah menjual dirinya kepada alam dunia lain. Gereja-gereja mulai berdatangan. Gereja-gereja mulai tercemar dengan dunia spiritisme. Banyak yang merasa benar, tetapi semuanya salah. Gereja bukan tentang setan. Gereja bukan tentang dunia roh. Gereja tentang Injil Kerajaan Sorga. Gereja bukanlah dunia lain. Apakah Anda pernah berjumpa dengan pendeta yang percaya pada hari-hari baik atau tanggal-tanggal baik? Atau Anda pernah mendengar, melihat pendeta yang mengajarkan mengenai vibrating, di mana saya mengartikannya sebagai pendeta yang mengajarkan untuk menggoncang-goncangkan tubuhnya sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam sebuah ibadah. Pernahkah Anda melihat pendeta yang menggunakan doa Bapa Kami, doa dalam berbahasa roh, minyak, air, perjamuan kudus yang didoakan layaknya mantra dan diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan? Atau pernahkah Anda melihat gereja yang lebih banyak bercerita tentang roh daripada tentang Tuhan? Lebih banyak bercerita tentang setan daripada tentang Allah. Gereja akhir-akhir ini telah terlibat dengan begitu banyak persoalan, masalah, dan juga kesesatan. Kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa hidup mereka penuh dengan dunia roh, itu adalah sebuah ketololan. Yang terakhir, yang paling update saya dengar, ada gereja yang mengikatkan jemaat dengan nyai Roro Kidul melalui perjamuan kudus dan baptisan. Sangat menyedihkan. Gereja menjadi dunia lain. Zaman udah begitu canggih. Zaman udah begitu penuh dengan teknologi yang luar biasa. Paradigma manusia masih tertinggal zaman. Dunia sudah serba iPad, Android, dan gadget-gadget lainnya. Tapi masih ada orang yang mau terlibat dengan dunia zaman batu, dunia primitif, yaitu dunia roh. Gereja Tuhan harus membebaskan dirinya dari dunia-dunia seperti ini. Pendeta adalah pemberita kebenaran, bukan pawang setan. Apalagi berlagak seperti dukun, menggetar-getarkan tangannya, kerjaannya setiap hari ngusir setan terus, tapi tidak pernah memberitakan Injil kebenaran. Dan hari-hari ini bukan cuma dunia yang semakin canggih, setan-setan juga ada semakin canggih. Zaman dulu kita kenal kuntilanak, setan berambut panjang dengan jubah putih yang besar. Sekarang udah tidak lagi pakai bajunya mini-mini, bukan di atas pohon lagi, tetapi di pinggir-pinggir jalan, di hotel-hotel mewah, dan di tempat-tempat yang musiknya humpang. Zaman dulu orang pelihara tuyul untuk mencuri. Biasanya kalau di kampung-kampung ada orang yang gendong tangan di belakang, dibilang katanya punya tuyul. Tuyul bisa mengambil uang Anda. Hari-hari ini si tuyul yang katanya kepala botak sudah tidak lagi. Bukan cuma tidak lagi beroperasi, tapi tidak lagi ada di kampung-kampung. Ada di hotel-hotel mewah, ada di
tempat-tempat mahal dan biasanya buronan koruptor, buronan KPK, buronan polisi, karena tuyulnya sudah pakai dasi. Dan kemudian zaman dulu setan itu merasuk manusia. Zaman sekarang setan merasuk gadget Anda. Setan merusak otak Anda melalui pornografi, kecanduan, video game, dan berbagai banyak bentuk lainnya. Dan gereja masih tertinggal dengan berpikir dunia. Hal ini sangat menyedihkan tentunya buat kita semua. Rasul Paulus mengajarkan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ke-8, tetapi jauhilah dongeng-dongeng dan tahayul nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung banyak janji, baik untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Apa gunanya kita meninggalkan dunia lain? Gunanya kita hidup dalam kebenaran. Gereja merdeka dari dunia lain, dan gereja membebaskan dirinya dari kebodohan zaman batu. Saksikan tayangan kami berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel kami. Saya Yohanes Sutaria, Storymaker.